kita fokus, kita nggak akan banyak mengulang materi ini, karena sebenarnya kita sudah mengikutinya melewati e-learning, melalui video yang sudah tersedia di e-learning kita, dan bahkan kakak-kakak sudah submit jawaban-jawaban atas 2 pertanyaan yang ada di materi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat banyak yang sudah sangat-sangat memahami materi ini. Jadi kita hanya akan go through untuk materinya sedikit aja. Kita akan lebih fokus kepada masukan-masukan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, karena itu akan sangat membantu untuk kakak-kakak aplikasikan di klub kakak masing-masing. Oke. Ini saya nggak ada pertanyaan perkenalan ya, karena biasanya slide pertama perkenalan, karena ini saya baru tahu pagi ini juga. Oke, saya Lorraine Lesiasel. Saya biasa dipanggil dengan nama Ilen, nickname-ku Ilen, karena kalau Lorraine kali agak susah ya nyebutinnya. Oke, saya dari Jakarta Local Conference bersama Pendeta Daniel Taja ya Pak Pendeta. Saya khususnya di Jemaat MT Haryono 1. Jadi kami masuk di wilayah 14. Oke, itu sedikit perkenalan. Untuk tahun ini sebenarnya saya tidak berkecimpung di klub, tapi saya tetap membantu di klub karena tahun ini saya dipercayakan untuk memegang Departemen Pendidikan. Oke, itu sekilas perkenalan dari saya. Oke, jadi mungkin kita hanya masuk sedikit aja di sini. Ini tentang survei. Jadi pada saat kakak-kakak akan membawa anak-anak melakukan kegiatan di luar dari gereja, kita perlu pastikan bahwa kita melakukan survei. Kenapa? Karena anak-anak yang kita bawa ini masih sangat kecil, dan anak-anak usia adventurer kita perlu pahami mereka itu mempunyai energi ekstra. Ya kan, jadi memang kita harus menyediakan suatu kegiatan yang aman bagi anak-anak ini, ya. Jadi kita betul-betul harus melakukan survei. Kita lihat keamanannya, kita lihat fasilitas yang tersedia, khususnya misalnya air bersihnya seperti apa, MCK-nya seperti apa, ya. Apakah kalau kita mau camping pastikan tanah itu rata, tidak terlalu bergelombang sehingga anak-anak bisa tidur dengan tenang pada malam hari. Nah, untuk kita-kita yang biasa di daerah panas ya, seperti mungkin Jakarta, Balikpapan ya, yang biasa di daerah yang panas, boleh-boleh saja kita bawa anak-anak ini ke daerah pegunungan, tetapi pastikan juga bahwa suhunya tidak terlalu dingin, sehingga anak-anak pun tidak terlalu kaget dengan perubahan suhu yang drastis ya. Jadi hal-hal semacam itu perlu menjadi pertimbangan kita. Jadi survei ini selain lokasi begitu juga sebenarnya untuk kegiatan, misalkan kita mau membawa anak-anak seperti kalau kita ikuti pelatihan kemarin, kegiatan khusus misalnya kita mau memperkenalkan transportasi umum kepada anak-anak. Pastikan kakak-kakak juga sudah melakukan survei untuk itu ya. Jadi kita coba dulu, oke, mungkin naik KRL sampai di kota, lalu kita akan jalan-jalan kemana di kota, lalu pulangnya mungkin kita mau naik Transjakarta seperti itu. Kita coba dulu lakukan itu, jalani itu, sehingga kita dapat memastikan bahwa perjalanan itu nyaman dan aman untuk anak-anak. Oke, ini jadi ini kita udah lihat ya, harus minimal 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena kita betul-betul harus memastikan tempat itu aman dan nyaman, ya. Jadi sebenarnya tempat camping itu tidak perlu di tempat yang resort seperti itu. Tidak harus seperti itu kakak-kakak. Tempat yang sederhana pun bisa menjadi baik kalau memang yang penting kita tahu memang tempat itu aman untuk anak-anak. Fasilitas-fasilitasnya cukup lengkap untuk anak-anak. Oke. Nah, perizinan ini pun sangat penting ya kakak-kakak. Perizinan baik dari majelis maupun dari
lingkungan, karena biasanya kalau kita melakukan perkemahan itu ada izin dari lokasi tersebut. Apalagi saat ini kita masih di tengah pandemi. Seperti terakhir pengalaman aja waktu kami mengadakan perkemahan untuk acara pelantikan di bulan Desember, itu perizinannya agak lebih banyak ya, karena kita juga perlu ada perizinan dari Satgas COVID. Jadi pastikan semua itu sudah kita urus ya. Jadi bukan hanya persetujuan internal, tapi kita juga perlu memperhatikan persetujuan dari pihak-pihak luar yang memang membutuhkan itu. Oke. Nah, ini untuk pelatihan. Oke. Jadi kita perlu memastikan bahwa pembina, instruktur, atau mereka yang akan terlibat dalam dalam acara kita, perkemahan kita ini sudah kita latih, ya. Jadi pada saat terjadi hal-hal yang kecelakaan atau apapun itu yang memang kita tidak harapkan, tetapi pada saat itu terjadi kita sudah siap. Oke. Jadi pelatihan ini sangat penting untuk pembina, untuk instruktur, untuk relawan-relawan yang akan membantu kita selama pelatihan. First aid ini sangat penting ya. Kenapa? Karena anak-anak adventurer ini aktif banget. Mereka mempunyai energi yang lebih sehingga nggak bisa diem umumnya anak-anak adventurer, sehingga rentan jatuh seperti itu ya. Jadi first aid ini sangat-sangat penting. Oke. Nah, ini untuk kebersihan ya. Oke. Nah, ini pun sangat penting ini on-board reporting karena ini sebenarnya untuk membantu kita ke depan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Jadi kita memang harus mempunyai laporan secara detail dari kita berangkat sampai kita kembali. Kembali itu bukan hanya sampai kita tiba di gereja, tetapi sampai pastikan anak-anak itu tiba di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Kita bisa lakukan itu mungkin hanya lewat telepon ya ke orang tuanya, apakah kalian sudah sampai dengan selamat, seperti itu. Nah, setiap hal yang terjadi itu perlu kita laporkan. Sekecil apapun kecelakaan, jadi bukan hanya kecelakaan besar yang dilaporkan ya. Misalkan kecelakaan kecil, si A jatuh, misalkan seperti itu. Semua laporan-laporan itu kita buat dan kita untuk mitigasi kita resiko itu kita harus pelajari. Oh dia jatuh kenapa ya? Oh di situ ternyata tempatnya berbatu-batu. Jadinya pada saat dia lari dia nyangkut kakinya tersandung seperti itu. Atau mungkin ada perkelahian ya. Semua ini perlu kita laporkan karena kita harapkan ke depan kita dapat melakukan program yang lebih baik. Kita tidak mengulangi kesalahan ya. Oke. Nah, ini pada saat di dalam perkemahan. Kita itu harus ada head count. Jadi kita harus tahu yang ikut perkemahan ini sebenarnya berapa orang sih? Berapa anak-anak adventurernya, berapa orang tuanya. Biasanya kan kalau adventurer itu jadi kayak perkemahan keluarga ya, apalagi kalau dia punya kakak misalkan yang nggak mungkin ditinggal di rumahnya. Jadi walaupun ini adventurer ya tetap juga kakaknya dibawa ya kan, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul ada head count yang pasti dari peserta perkemahan itu. Kenapa ini penting? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Misalkan terjadi bencana alam atau apapun itu, kita harus ada titik temu. Nah, di titik temu ini kita harus menghitung ada berapa orang semuanya. Jangan kita tanya, oh ada aman-aman. Misalkan contoh nih, Dani Tampi. Oh ada Dani Tampi. Padahal mungkin di Dani Tampi itu, Kak Dani itu mungkin ada
anaknya ikut, mungkin ada cucunya ikut, seperti itu kan. Jadi kita harus betul-betul head count ya, satu persatu. Pada saat itu kita harus tahu jumlahnya. Misalnya seluruh peserta itu 78, contohnya 78 orang. Betul-betul kita harus menghitung, harus ada 78. Jadi kita nggak bisa ngitung Kak Rina, oh ada tuh Kak Rina. Padahal kan mungkin Karina itu ada suaminya mungkin, ada anaknya juga yang ikut seperti itu. Jadi betul-betul harus hitung satu persatu. Ya, jadi itu kenapa permohonan keluar itu penting. Jadi jangan main keluar suka-sukanya ya. Nanti pada saat terjadi bencana atau apapun itu yang kita harus kumpul, kita nggak bisa nggak. Oh, kemana ya si Ali kemana ya? Oh, nggak tahu tuh. Tadi kayaknya pergi dengan kakak Anto misalnya. Oh tadi pergi, tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kita juga harus ada pelaporan. Jadi untuk pelaporan ini kita harus tahu anak-anak ini kalau minta izin keluar itu ke siapa, ya ke siapa. Jadi aturan-aturan semua ini harus jelas sebelum kegiatan berlangsung. Jadi pastikan sebelum kegiatan berlangsung sudah dikumpul, baik anak-anak maupun orang tua, mereka udah harus tahu aturannya selama perkemahan itu seperti apa sih. Oke, kalau mau izin, izinnya tuh ke siapa sih? Kalau ada yang sakit, siapa sih yang bagian P3K-nya, siapa yang in charge seperti itu. Oke, sehingga jelas pelaporannya. Oke. Nah, ini untuk seleksi staf dan relawan. Ini juga sangat penting ya kakak-kakak, karena kan yang kita bawa nih anak-anak kecil, ya kan? Jadi kalau yang kita bawa ini anak-anak kecil, terus udah gitu yang relawannya orang yang nggak sabaran, kan kasihan ya anak-anak itu, ya kan? Jadi memang kita harus betul-betul kita seleksi relawan-relawan ini. Kita sangat welcome siapapun yang akan mau membantu, kita sangat senang. Tetapi pastikan kita seleksi. Kita seleksi baik-baik. Oke? Dan selain seleksi, kita juga harus siapkan mereka sebagai relawan, sebagai staf. Kita siapkan mereka. Bagaimana kita siapkan mereka? Kita latih. Kita bentuk pelatihan. Jadi kakak-kakak kalau ingat kemarin kita sudah belajar tentang membuat program ya, program 1 tahun misalkan, kita udah tahu tuh, oh mau ada perkemahan nanti di bulan Juni. Ya jangan juga pelatihannya nanti aja deh, pas seminggu sebelum pergi kita baru, oh iya ya, nanti mitigasi resiko. Ya udah deh si A aja, tapi kita nggak siapkan dia dengan satu pelatihan. Dia juga nggak tahu apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya. Jadi karena kita sudah punya program 1 tahun, kita siapkan pelatihan ini pun kita jadwalkan sebelum acara dilakukan. Ya kakak-kakak. Nah, kita nih harus ada emergency response plan. Jadi misalkan terjadi kayak tadi bencana alam atau apapun juga, kita harus tahu nih apa yang harus dilakukan, kemana kita harus melapor, siapa yang bertanggung jawab. Jadi jangan kita saling nunggu pada saat kita, ini contohnya ngeri juga ya sebenarnya kalau ada anak yang hilang ya, ada anak yang hilang, terus kita malah panik sendiri. Udah pasti kalau orang tua cenderung lebih panik kalau anaknya tiba-tiba hilang. Ya kan? Dan itu adalah hal yang wajar. Nah, kita sebagai pembina, sebagai relawan, jangan juga kita ikutan panik. Kita harus tahu nih, oke, kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus melapor kemana? Seperti itu, ya. Itulah sebabnya perlu ada perencanaan untuk emergency response plan ini. Oke? Nah, ini karena kita jalan ini dengan anak-anak, bukan hanya anak-anak, tapi juga dengan orang tuanya, dengan relawan-relawannya, ya. Kita perlu juga mengetahui kayak
bila mana terjadi ada yang sakit. Oke, kita mempunyai tim medis yang ikut dalam perkemahan. Tetapi pada saat tim medis ini tidak bisa menangani, kemana kita harus bawa? Itu kenapa pada saat kita survei lokasi, itu kita juga harus tahu yang terdekat, klinik terdekat berapa jauh jaraknya dari tempat berkemah kita. Atau kalau ada rumah sakit terdekat, berapa jauh jaraknya. Jadi untuk beberapa hal mungkin bisa ditangani oleh tim medis, tetapi pada saat penyakit itu lebih tinggi, perlu dukungan medis yang lebih baik, kita pun harus tahu di mana rumah sakit terdekat, di mana klinik terdekat yang kita bisa bawakan korban ini. Oke. Nah, abuse alert. Oh, sorry. Ini kadang-kadang tidak terlihat secara langsung. Tetapi sebagai kakak-kakak pembina, relawan dalam acara ini, kita harus aware, kita harus jeli melihat keadaan. Jadi mungkin kita melihat si Andi, ini hanya contoh ya, namanya juga hanya contoh ya kakak-kakak. Jadi misalnya kita lihat si Andi yang anaknya aktif banget, nggak bisa diem banget anaknya. Tiba-tiba dia diem aja. Kita sebagai pembina kita harus aware. Kita harus mengadakan pendekatan apa yang terjadi. Ya, jadi untuk ini mungkin tidak selalu ada luka-luka. Kalau kita lihat luka-luka mungkin lebih mudah ya untuk kita ya. Tapi perubahan sikap anak itu pun harus menjadi perhatian kita. Oke. Nah, ini juga penting. Makanya pada saat kita mengadakan perkemahan, hal pertama juga yang harus kita lakukan kepada anak-anak adalah pengenalan daerah perkemahan itu ya. Mereka harus tahu ini loh daerahnya, ini areal kita, apalagi kalau kita berkemah di areal yang luas ya, di mana mungkin ada beberapa areal perkemahan, mungkin kita di daerah A3 misalnya. Contoh kalau kita berkemah di Cikole ya, untuk orang Jawa Barat, itu kan luas banget ya Cikole ya, atau mungkin di Cibubur, jadi kan ada bagian-bagiannya, daerahnya ya kan. Kita harus perkenalkan, kita hanya di areal sini aja ya anak-anak ya, nggak main-main sampai ke sana, seperti itu. Jadi kita harus perkenalkan juga, dan juga kita harus anak-anak itu bisa menolak, apalagi sekarang ya kalau kita dengar di berita kan banyak tuh ya yang permen tapi ternyata dalamnya itu ada drugs seperti itu. Jadi anak-anak ini harus tahu menolak dan melaporkan, yang paling penting. Mereka harus lapor. Yang kejadian itu harus mereka laporkan karena mungkin anak-anak itu agak mainnya agak keluar misalnya ya, yang tidak bersama dengan orang tua atau pembina atau wali, mereka karena lari-lari tanpa sadar sudah keluar dari areal perkemahan, lalu ada yang kasih permen, misalkan orang yang tidak mereka kenal. Itu mereka harus diajarkan, dan itu harus berulang-ulang ya, supaya itu mereka ingat terus ya, jangan hanya pas mau berkemah kita ingatkan itu. Jadi sebenarnya 3K kepada adventurer ini harus berulang-ulang kita informasikan, kita ajarkan, supaya itu tertanam di otak mereka sehingga mereka akan menjadikan satu kebiasaan. Mereka harus laporkan itu juga ya. Oke, ini tentang evaluasi pasca aktivitas. Jadi kepada kita pembina, setelah kegiatan berlangsung, pastikan kita mengevaluasi ya. Kita evaluasi semuanya, kita evaluasi ya. Kecelakaan di lokasi, kalau ada perselisihan, pelecehan, pelanggaran, pencurian ya, semua itu kita evaluasi karena kita mau ke depan yang lebih baik. Kita nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Oke. Nah, di sini ada child guidance ya dari Ellen White. Mereka, jadi anak-anak itu harus diajar dengan sabar.
Mereka harus dihukum, tetapi jangan lakukan dalam cara yang mereka rasa sedang dihukum. Dengan cara itu, engkau sedang melakukan kejahatan yang lebih besar. Banyak kesusahan yang bisa dihindari dalam lingkaran keluarga atau klub ya, kalau orang tua atau pembina mau mengikuti petuah dari Tuhan dalam melatih anak-anak. Oke, jadi ini biarlah menjadi guidance kita ya, sebagai pembina atau instruktur di kelas adventurer ya, perlu kesabaran khusus. Nah, ini tadi kita sebenarnya sudah bahas ya mengenai medical record. Jadi kita memang harus tahu kesehatan dari semua peserta ya. Itu biasanya sudah ada di form pendaftaran adventure perkemahan ya. Misalnya kita mau berkemah, itu biasanya sudah ada di form itu ya. Oke. Nah, ini untuk wali sementara. Jadi memang kalau kakak-kakak menyimak waktu kelasnya Kak Maria ya, Kak Maria waktu kemarin pagi ADV 003 ini tentang wali sementara. Jadi idealnya anak-anak adventurer itu melakukan kegiatan bersama orang tua. Itu idealnya ya kakak-kakak, karena memang di usia adventurer ini sebenarnya program ini salah satu sarana untuk orang tua dan anak-anak ini membangun keterikatan satu dengan yang lain. Karena anak-anak adventurer ini kan usia-usia mereka itu usia-usia yang masih mau dekat dengan orang tua ya. Kalau udah Pathfinder mereka udah punya acaranya mereka sendiri-sendiri. Jadi kegiatan adventurer ini adalah untuk membangun juga salah satu sarana untuk membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Itulah sebabnya kenapa di dalam kegiatan adventurer orang tua itu diminta untuk terlibat ya. Nah, tetapi kalaupun sangat-sangat terpaksa orang tua tidak bisa ikut. Oke, mungkin orang tuanya sakit atau apa ya. Nah, anak-anak itu tetap bisa mengikuti kegiatan, tetapi pastikan mereka mempunyai wali yang akan mendampingi ya. Nah, untuk ini kita perlu surat persetujuan dari orang tua. Jadi misalkan nih, contoh, Ahmad akan pergi mengikuti studi tour, katakanlah adventurer akan pergi ke pabrik keju misalkan yang ada di luar kota. Tetapi orang tuanya memang tidak bisa ikut, baik ayahnya ataupun ibunya itu sama sekali tidak bisa ikut. Nah, pastikan kakak-kakak kita mempunyai surat persetujuan. Jadi misalkan mereka percayakanlah anaknya ini ke Kak Teddy misalkan. Jadi minta surat persetujuan ya. Itu kita bisa draft surat persetujuannya yang akan diisi di situ bahwa nama Ahmad misalnya ya, adik Ahmad dia umurnya berapa ya, kelas adventure kelas apa, lalu untuk mengikuti kegiatan ke pabrik keju di Sukabumi misalnya pada tanggal hari apa, tanggal berapa, saya menyetujui bahwa anak saya ini akan didampingi oleh Kak Teddy sebagai wali sementara selama kegiatan tersebut. Nah, di bawah orang tua harus menandatangani surat persetujuan itu, bahkan lebih bagus juga kalau wali pun menandatangani surat persetujuan itu. Dan pastikan kita mempunyai surat tersebut kakak-kakak ya. Sebelum kegiatan, jadi nggak bisa hanya oral. Persetujuan ini tidak bisa hanya bilang, oh Kak Norman, saya nggak bisa ikut, nanti Kak Teddy kok yang akan nemenin anak saya. Nggak bisa hanya kayak gitu ya kakak-kakak. Pastikan kita mintakan surat tertulis dan ada tanda tangan orang tua. Oke? Oke, kakak-kakak? Oke. Nah, ini materi kita ya.
materi kita untuk pelatihan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini saya mau coba masuk ke kemarin tuh jawaban yang kakak-kakak sudah submit ya. Oke, yang kakak-kakak sudah submit itu umumnya bagus-bagus ya, dan saya senang melihat lebih dari 100 orang, 100 berapa ya kemarin yang sudah submit jawaban. Oke, terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Nah, tetapi kakak-kakak, untuk ada beberapa yang incomplete. Nah, saya minta tolong untuk bisa direview ulang. Ini contohnya ya untuk nomor 1, faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Jadi, ini sangat baik ya dan sangat detail ya, seperti yang ada di pelajaran kita ya, di video kita. Tetapi kakak-kakak tolong diperhatikan pertanyaannya. Yang diminta untuk nomor 1 itu adalah bila mana ada seorang anak Little Lamb yang akan pergi berkemah 1 malam tanpa orang tua. Apa aja yang harus diperhatikan? Jadi untuk anak ini jadi kita bukan diminta untuk membuat persiapan perkemahan secara umum, tetapi persiapan untuk si anak ini loh yang akan pergi sendiri tanpa orang tua, apa-apa aja yang diperluin. Kita barusan membahas ya, kita perlu surat persetujuan orang tua untuk wali, ya kan? Lalu apalagi sih yang kita perluin nih, si anak akan pergi sendiri. Pastikan kita juga harus tahu kebiasaan anak ini tidur tuh seperti apa ya, supaya malam nanti dia jangan sampai nangis minta pulang. Ya, kalau kita sudah tahu kebiasaan-kebiasaannya, terus kita harus tahu juga ke orang tuanya, tanyakan ke orang tuanya, ini anak ini kesehatannya seperti apa, walaupun sudah diisi di form pendaftaran, tapi pastikan kita tanyakan, kita diskusikan dengan orang tuanya, ada nggak dia sakit, ada nggak obat khusus yang dia minum, ya, yang diminum secara rutin. Kalaupun ada, pastikan obat itu kita bawa, ya. Lalu kita tanyakan, kalau dia demam, kita tidak mengharapkan anak ini demam ya, tetapi kalau dia demam, biasanya dikasih obat apa? Oke, lalu mungkin kita tanyakan juga makanannya, gimana pola makannya? Karena ada beberapa anak yang nggak bisa lapar, dia biasa ngemil, setiap 1 jam dia ngemil. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu pun kita harus tahu. Lalu kita harus tahu juga, oh, ini anak nih paling nggak tahan dingin, dia kalau dingin nggak bisa tidur. Nah, misalnya tempat perkemahan kita itu di tempat pegunungan yang dingin, pastikan dia selain sleeping bag, dia membawakan juga kaos kaki, mantel, ya seperti itu. Jadi yang nomor 1 ini lebih kepada persiapan untuk si anak ini loh, yang akan berkemah tanpa orang tua. Oke, nah kalau memeriksa ini misalnya ada di bagian salah satu poin-poin ini misalnya kebutuhan-kebutuhan pribadi si anak, kesiapan mentalnya, itu tetap saya akan anggap itu komplit. Tapi kalau sama sekali tidak ada fokus untuk si anak itu, mohon maaf, saya bikin itu incomplete ya kakak-kakak, tinggal di review ulang ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk poin 1. Oke. Nah, ini untuk poin 2. Poin 2 itu ini adalah pelatihan-pelatihan apa sih yang dibutuhkan oleh pembina sebelum anak-anak dibawa berkemah. Jadi untuk menyiapkan pembina relawan ini, pelatihan apa yang diperlukan. Jadi bukan nomor 2 ini bukan pelatihan untuk si anak ya kakak-kakak, ya misalnya mengajari anak-anak bangun tenda, tapi pelatihan untuk si kakak pembina ini atau si kakak pembina dan relawan nih apa aja sih? Oke, tadi kita sudah singgung ya, anak-anak adventurer ini kan nggak bisa diem. Jadi udah pastikan kakak-kakak pembina relawan itu mereka mempunyai pelatihan first aid, walaupun mungkin mereka udah
udah pernah, tapi tidak ada salahnya itu diulang dan diulang sebelum perkemahan itu untuk memastikan pada saat anak itu jatuh, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Pada saat katakanlah dia jatuhnya agak tinggi sehingga mungkin tangannya patah atau retak seperti apa, walaupun tidak terlihat secara kasat mata, tapi kita udah harus tahu apa yang harus kita lakukan. Setidaknya pertolongan pertama seperti apa yang kita harus lakukan, ya. Dan juga tentang tadi di dalam materi juga sudah dibahas tentang apa mitigasi resiko, seperti apa sih mitigasi resiko. Nah, itu kan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh kakak-kakak pembina, ya. Lalu tentang mengajari kedisiplinan seperti itu, ini adalah bagian dari program sebenarnya, ya, tentang disiplin, kerjasama. Oke. Jadi yang ditanya di nomor 2 ini adalah apa sih pelatihan yang dibutuhkan oleh kakak pembina sebelum pergi berkemah, ya, kakak-kakak. Jadi untuk yang masih incomplete, saya minta tolong direview ulang, karena di situ ada misalnya saya tuliskan kok poin 1-nya atau poin 2-nya, ya, yang harus direview. Oke. Nah, ini kita lihat contoh dari Kak Agita Rosi Indayani, ya. Nah, ini benar sekali nih, kita perlu izin orang tua, ya. Karena kan nih orang tua nggak ikut, oke? Kondisi fisik anak itu betul kita harus tahu, ya. Kalau lokasi sebenarnya ini kondisi lokasi cuaca ini kita tahu supaya kita bisa menginformasikan. Oh, jadi jangan juga misalnya kita ke pantai tapi bawa anaknya tuh bawa baju-baju yang tebal seperti itu, ya. Jadi jangan sampai salah kostum juga anak-anak ini yang akan susah nantinya. Oke. Nah, selama perkemahan tadi kita udah bahas, ya, kalau ada obat-obatan khusus seperti itu, ya. Oke. Nah, pelatihan-pelatihan first aid, PCR, ya, resist RGP, terus mengatasi kalau makanan habis apa yang harus dilakukan, penyulingan air. Nah, mungkin ini kakak bisa tambahkan juga untuk mitigasi resiko, ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada saat kita di areal perkemahan. Ini jawaban dari Kak Haris. Terima kasih Kak Haris untuk jawabannya. Nah, ini betul sekali Kak Haris, anak harus memiliki wali untuk mendampingi si anak. Itu betul sekali, dan jangan lupa ya kakak-kakak, nggak bisa wali itu hanya dikasih tahu secara oral, tetapi harus dengan surat tertulis, oke? Nah, ya persetujuan dari orang tua, ya, persetujuan dari orang tua itu harus tertulis. Nah, perlu betul Kak Haris, terima kasih, perlu mengetahui riwayat kesehatan si anak, ya, dari orang tua. Misalnya ada bukan hanya riwayat kesehatan, tapi kadang-kadang ada anak yang dia misalkan contoh saya tuh paling takut kucing. Jadi hal-hal seperti itu pun dari si anak kita harus tahu gitu kan. Kita tanyakan ke orang tuanya, ada nggak sih yang dia takuti? Mungkin ada anak yang takut misalnya ngelihat ulat atau cacing seperti itu, supaya kita bisa bantu si anak ini untuk menghindari hal-hal itu. Ada yang takut air seperti itu, kan tiap anak beda-beda, ya. Jadi kita harus tanya nih ke orang tuanya faktor-faktor kebiasaan, kesehatan, terus hal-hal apa yang ditakutkan seperti itu. Ada yang takut gelap, memang dia nggak bisa tidur kalau gelap gulita. Ya mau nggak mau malam pada saat tidur kita pakai senter misalnya di tenda, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita harus cari tahu dari orang tuanya. Kayak faktor keamanan lingkungan. Nah, pelatihannya. Terima kasih Kak Haris untuk jawabannya. By the way, ini slide saya jalan kan ya? Jalan Kak, jalan. Oke.
Nah, ini dari Kak Maria. Terima kasih Kak Maria untuk jawabannya. Betul sekali Kak Maria bahwa anak-anak itu harus hukumnya tuh wajib ya disertai dengan orang tua atau wali. Jadi pada saat orang tua tidak bisa ikut, pastikan ada izin tertulis dari orang tua ya untuk menunjuk wali yang akan mendampingi anaknya. Nah, ini ada perlengkapan fisik, obat-obatan, informasi ya. Nah, hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita sebagai pembina, khususnya bila mana anak-anak akan pergi tanpa orang tua. Oke? Nah, mungkin saya stop sharing dulu. Kita akan masuk ke tanya jawab kakak-kakak. Ada mungkin satu lagi yang saya mau tambahkan tentang asuransi. Ya, mungkin kita di Indonesia ini itu bisa dibilang tidak umum sebenarnya, tetapi ada baiknya mulai sekarang kita memikirkan hal ini untuk mengasuransikan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Oke, terima kasih. Silahkan kakak-kakak kalau ada pertanyaan, atau bukan hanya pertanyaan loh kakak-kakak, kalau ada tambahan welcome banget. Ya, kalau ada tambahan silahkan kakak-kakak. Apa ada pertanyaan yang masuk, Kak Norman? Pertanyaan yang masuk sih belum ada, Kak, tapi udah ada yang raise hand nih, Kak. Oh, silahkan, Kak. Kakak siapa tadi raise hand? Monggo, Kak Romi Bliss. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak, clear. Ada, Kak. Oke, mungkin tambahan aja sih, Kak. Bukan pertanyaan. Sesuai pengalaman, ini sebenarnya pengalamannya di Adventurer kami dapatkan waktu apa Kampore se-Indonesia, 2 uni di Unclub terakhir, dapatnya di Pathfinder, tapi ini sangat kolerasi dengan Adventurer terlebih. Karena Pathfinder aja yang mungkin kita bisa komunikasi lebih banyak, bisa lebih mengerti, bisa ada miss, apalagi yang ada adventure yang mungkin belum bisa banyak komunikasi atau dapat informasi dari kita bertanya kepada mereka. Jadi case-nya ada Pathfinder di klub kami, itu dia ada demam, dan ternyata dia itu secara medis, saya sendiri kan orang medis, saya perawat, kasih obat demam yang paling rendah yaitu Sanmol, resiko alerginya itu ya paling paling sedikit lah istilahnya Sanmol itu. Jadi kita kasih Sanmol. Ternyata dia tuh ada khusus lagi obat Sanmol yang khusus lagi yang dia harus konsumsi. Jadi dia waktu itu saat kami kasih untuk emergensi karena dia demam, timbul alergi. Untungnya alerginya itu hanya di muka aja, dia matanya agak bengkak, bibirnya agak bengkak. Untungnya sampai di situ aja. Karena kita tahu kalau ada timbul alergi terutama di saluran pernafasan itu sangat kritikal kan. Nah, itu menjadi pelajaran, ternyata hal seperti itu mungkin secara medis pikir ini Sanmol aja sudah tingkat paling rendah untuk demam, aman. Ternyata itu harus kita teliti lagi karena ada beberapa anak yang bisa alergi dengan Sanmol itu sendiri. Memang ada jenis Sanmol yang lain yang mungkin dia tidak alergen, dan biasanya itu kalau di anak-anak itu dikasih warna-warna yang berbeda sehingga mereka mudah untuk mengenalnya. Itu ada miss di situ yang mungkin pembina-pembina dan juga tim medis harus memperhatikan. Dan itu saya katakan tadi, ini pengalaman di Pathfinder, apalagi ada adventurer. Jadi sangat kritikal bagi pembina, apalagi tim medis juga mungkin yang terlibat di panitia untuk memperhatikan yang Kak Ilan jelaskan tadi, untuk kondisi-kondisi kesehatan tertentu, terutama obat-obat tertentu yang mereka konsumsi. Ya. Seperti itu, Kak. Dan kedua, ini mungkin pengalaman di perusahaan sih. Adanya harus memang baik pembina maupun adik-adik adventurer itu harus ada body system. Kalau untuk pembina mungkin lebih kayak tadi Kak Ilan kasih warna beda kan, yang ada stroke, DM, ada penyakit jantung, itu karena memang risiko ke orang-orang tua atau pembina-pembina. Jadi harus ada body system sehingga kita bisa saling memperhatikan. Teman saya sudah berapa lama ini tidak kelihatan misalnya, sehingga misalnya kalau kakak pembina yang lain atau orang tua yang lain
wali yang lain bertanya, kita bisa langsung respon, oh iya 1 jam lalu dia tidak kelihatan, jadi bisa langsung nyari istilahnya gitu. Ada body system, karena resiko-resiko EDM, sakit jantung itu bisa tiba-tiba dan perlu waktu yang cepat untuk penanganannya. Kalau adik-adik juga mungkin sistemnya sama, harus ada body system. Adik-adik itu mereka harus ada teman yang mereka harus dekat sama mereka, yang mereka harus saling mengetahui posisi mereka di mana. Sehingga kalau misalnya kakak pembina, kok ini nggak kelihatan. Kalau kelihatan di body systemnya yang satu, oh kamu lihat ini kak, oh dia tadi kak ke toilet. Jadi kita gampang langsung fokus ke tempat, oh mungkin kita coba lihat di daerah toilet seperti itu. Mungkin itu kak dua tambahan. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Romi. Benar sekali ya kata Kak Romi ya. Memang yang kita bawa adik-adik adventurer ya. Jadi memang harus ada ekstra effort lah ya, extra effort untuk memperhatikan anak-anak. Nah, karena anak-anak orang tua juga ikut, benar sekali tadi kata Kak Romi ya, mungkin ada, tadi udah ada juga di materi, kalau memang ada yang sakit. Biasanya kalau kayak gula ya, contohnya mungkin aku lebih familiar gula karena kebetulan ibuku ada gula, itu kalau gula tuh bisa kadang-kadang lemes gitu ya. Nah, kita harus tahu berarti dia lagi turun gula darahnya, dia harus perlu sesuatu yang manis ya untuk bisa setidaknya kayak jangan sampai dia pingsan karena itu lebih fatal akibatnya. Terima kasih Kak Romi sudah diingatkan, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Jadi memang ngajar atau adventurer ini lebih ekstra effort ya dibanding kalau kita bawa Pathfinder jalan. Makanya biasanya kalau perkemahan adventurer, pembina relawan itu jauh lebih banyak daripada Pathfinder. Kenapa yang harus diperhatikan itu bukan hanya anak-anak, orang tuanya juga kita harus perhatikan. Iya Kamala, silakan Kamala, tadi kayaknya resen ya. Oh enggak, oke. Oh, Pendeta Daniel Taja, silakan Pak Ben. Salam Kak, selamat pagi kakak-kakak semua. Terima kasih banyak Kak Ilen untuk modul yang bagus. Dan mungkin boleh kita diskusikan sedikit lah. Memang saya tertarik sekali dengan yang namanya keterlibatan orang tua itu dalam setiap kegiatan, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan di luar dalam hal ini perkemahan. Makanya kalau kalian baca saya punya saya punya komentar terhadap bagaimana kira-kira ini dengan kegiatan perkemahan yang akan dilakukan 1 atau 2 malam, di mana para adventurer itu di sana itu mengikutinya. Saya di situ kalau kakak lihat ini apa itu, saya sangat-sangat tidak dianjurkan, saya bilang, kalau itu orang tua tidak ikut. Betul. Karena kita sangat-sangat mengharapkan sekali, menurut saya ini hanya sekedar ini sharing aja Kak. Ya. Karena sedangkan belum ada istilahnya yang parah lah. Itu klub ini biasanya itu dijadikan sebagai penitipan anak. Penitipan anak ini ya oleh orang tua, dan akhirnya kalau ada sesuatu yang mungkin lecet lah anaknya itu, ya kita sudah bisa bayangkan apa yang akan dibicarakan, dan itu bisa menjadi trigger bagi mereka. Kalau begini yang nggak bertanggung jawab kakak-kakak pembina kan itu biasanya. Jadi kalau boleh sih saya menganjurkan, ini hanya anjuran aja, benar-benar orang tua itu kita tidak paksa tapi kita haruskan. Sama aja ya Kak ya. Beda kata Pak Pendeta tapi artinya sama. Sama aja. Maksud saya Kak itu saya sangat concern, sehingga pada saat ada sesuatu terhadap anak itu orang tua itu jangan sampai nanti dia terburu-buru, tiba-tiba dia sudah kelimpungan, dia harus datang ke lokasi padahal mungkin dia jaraknya mungkin sekitar 2-3 jam. Itu mungkin yang boleh saya sarankan untuk kita semua itu, supaya ya dengan itu juga kenapa saya melihat dari modul 5 juga Kak. Dari modul 5 kalau kita lihat di sana itu dibuka dengan kalau itu perkemahan
adventurer. Itu dikatakan di sana bahwa orang tua harus hadir tanpa pengecualian kan itu ada disebutkan di sana. Jadi memang menurut saya Kak itu kita sebagai pembina nanti itu ya nggak tahu kata yang tepat untuk ini Kak. Tapi yang jelas seperti saya bilang tadi itu tidak paksa tapi harus. Ya, hanya sekedar masukan aja ini Kak. Iya, Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Pak Pen. Oke, ya benar sekali memang orang tua sangat harus ya istilahnya orang tua atau wali. Kita lebih prefer sih orang tua Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta ingat materi kemarin sore dari Kak Ani, itu sebenarnya sudah dibahas di Family Network. Jadi kalau kita punya jaringan keluarga ini aktif, ya, jaringan keluarga ini aktif sehingga orang tua itu aware. Oke, adventurer nih mau apa sih? Kegiatannya selama 1 tahun ini mereka sudah aware. Jadi mereka sudah bisa set time. Ya, apalagi untuk orang tua yang bekerja bukan usaha sendiri ya. Dimana kalau kita orang kantoran kan perlu apply cuti ya kan. Kalau dia punya usaha sendiri bisa suka-sukanya dia kapan dia mau pergi ya kan. Nah, kita bagikan program kita 1 tahun. Di situ udah tahu, oh kita bulan April kita ada perkemahan. Oh nanti bulan Juli kita akan ada kunjungan ke pabrik keju di Sukabumi. Oh nanti bulan September kita akan ada anak-anak ini keluar ke taman safari, misalkan seperti itu ya. Jadi hal-hal semacam itu mereka pun sudah bisa merencanakan dari pihak mereka sendiri, kapan nih saya harus cuti nemenin anak saya. Seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah untuk menghidupkan jaringan keluarga ini karena biasanya pada saat kita undang pun orang tua dari katakanlah 50 murid adventurer mungkin orang tua yang hadir hanya 20 ya kan? Tetapi nggak apa-apa, kita jalan aja dengan apa yang ada. Nanti di antara mereka inilah yang akan menjadi berbicara di antara mereka untuk menarik orang tua yang lain. Seperti itu, Kak. Ya, jadi idealnya memang orang tua itu harus ikutan dalam kegiatan adventurer. Itu idealnya, karena adventurer ini bukan tempat penitipan anak, tetapi ini sarana untuk orang tua membangun satu hubungan antara mempererat hubungan orang tua dan anak-anak. Karena pada saat nanti udah di Pathfinder, anak-anaknya udah nggak mau orang tuanya ikutan. Jadi gunakanlah kesempatan selagi anak-anak itu masih di adventurer. Luangkan waktu untuk anak-anak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Neriski, asuransi. Oke, Kak Neriski, ini biasanya kalau kita mengadakan perjalanan, itu bukan BPJS ya Kak, jadi ada asuransi perjalanan seperti itu Kak. Ya, jadi di luar dari BPJS. Kak Ilen, di aku ada banyak pertanyaan nih Kak. Oke, makasih Kak. Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Esther Suryani. Kakak, apakah izin tertulis orang tua berlaku juga until kelas reguler di gereja? Sebenarnya sih untuk kelas reguler di gereja kan orang tua biasa, maksudku memang tidak ikutan kelas, tapi kan sebenarnya resikonya itu kan lebih kecil ya. Jadi kita lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan di luar. Di luar itu bukan hanya perkemahan ya Kak, bisa jadi misalkan kita adakan olahraga bersama, katakanlah hari Minggu di Car Free Day. Nah, pokoknya kegiatan di luar itu kita perlu surat persetujuan orang tua kalau orang tua tidak bisa ikut. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari yang ini nggak ada namanya. Bagaimana kita membantu anak yang sangat manja atau yang susah untuk independen tapi orang tuanya mau dia ikut camping biar jadi mandiri? Oke, ya terima kasih
Oke, bagaimana kakak-kakak? Ini kita sama-sama diskusi ya kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak pun mau berikan jawaban, sharing, monggo loh kakak-kakak. Mungkin ada yang mau sharing untuk ini bagaimana untuk anak manja? Boleh Sambil saya ya? ya silakan Kak Jessica. Iya. Kayak kemarin yang diajarin oleh Kak Ani dan yang lain-lain, mungkin apa namanya itu bisa jadi satu patokan ya, bahwa kita pendekatan dulu sama mama papanya, sama anaknya gitu. Nanti kan menjelang pergi itu pasti ada jeda waktu kan. Nah, setelah pendekatan mungkin kita bisa lebih baik, lebih dekat sama tuh anak, sehingga nanti bisa jadi tiap kali pelatihan atau kelas dia dekat sama kita. Nah, pada saat pergi bisa kan dia dekat sama kita dan kita pantau dia. Mungkin dengan begitu kita bisa ajar dia pelan-pelan untuk jadi mandiri. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih Kak Jessica. Oke, mungkin ada yang lain yang mau tambahkan, mungkin sedikit tambahan dari saya ya Kak. Kan makanya perlu ada kayak perkemahan kayak gitu ya. Memang tidak secara otomatis anak-anak ini menjadi mandiri ya kan. Tetapi jangan lupa untuk anak-anak ini mereka pun sebenarnya ada juga rasa gengsinya ya, rasa malunya. Kalau kita rame-rame, nggak mungkin mereka nangis-nangis karena mereka juga akan malu. Makanya perlu effort khusus ya dari orang tua, diikutkan anak-anak ini, walaupun untuk awal-awal itu mungkin makan waktu ya, tetapi dengan mereka bermain dengan teman-temannya, mereka pas nangis ntar bilang, kok kamu nangis, malu dong. Mereka pun pasti akan malu seperti itu gitu loh. Ya, jadi dengan kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya kegiatan-kegiatan bersama itu akan membangun kemandirian dari si anak. Atau mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mau tambahkan, silakan. Langsung aja ya Kak, nih soalnya ada 6 screen, aku nggak bisa lihat semua. Iya Kak, saya mau sharing Kak. Iya, silakan Kak Roida. Iya, jadi kalau mengikuti sesi dari kemarin ya memang setiap perkemahan FPI Sulawesi tidak boleh lepas dari pendampingan orang tua. Kalau saya bilang sih dari pendampingan orang dewasa ya, karena kan kalau misalnya orang tua tidak bisa kan bisa oleh wali seperti itu. Jadi dulu di klub yang pernah saya ikuti yang disampaikan kakak tadi sudah kita lakukan. Jadi semua daftar kebiasaan anak itu termasuk kebiasaan tidurnya pun kita kumpulkan semua ya. Jadi kalau orang tua tidak bisa, inilah yang kita berikan kepada kakak pendampingnya. Jadi kakak pendampingnya harus kenal betul siapa anak yang didampingi. Dan anak itu pun, apapun yang akan dia lakukan harus dengan izin dari pendampingnya, sekalipun itu ke toilet, seperti itu ya. Jadi itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk anak yang manja itu tentu pasti ada. Jadi ada satu aturan dibuat, kalau makan, contohnya kita makan, setelah makan, peralatan makan harus cuci sendiri. Nah, jadi di sini ada anak yang nggak mau, dia nggak pernah cuci piring di rumahnya. Jadi, ayo dicuci piringnya, kata kakak pendampingnya. Saya nggak mau. Nah, terus siapa yang cuci piringmu? Dia bilang, kan ada mbak, kan gitu kan. Kan ada mbak, karena memang biasanya mbak yang cuci piringnya dia. Jadi, kakak pembinanya tetap bilang, kamu yang harus cuci. Tapi diajarin. Hari pertama nggak mau, hari kedua dia mau belajar. Nah, kabar baiknya adalah setelah berapa lama pulang dari acara camping tersebut, orang tuanya kasih kita informasi bahwa dia minta loh kursi di rumah karena dia mau cuci piring sendiri. Jadi maksudnya apa ya? Mungkin perubahan itu nggak instan gitu ya, betul. Tapi pasti ada nilai yang didapatkan mereka dari situ. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Roida. Kak Esther Suryani, terima kasih masukannya Kak Esther. Ada di chat. Kak Ilan ini masih ada pertanyaan lagi. Ada 2 lagi terakhir. Silakan. Oh sorry, ada 3. 4 nambah lagi. ada 3 pertanyaan. Dia masuk ke aku. Untuk yang selanjutnya, bertanya Kak, apakah pembina bisa tanda kutip menakut-nakuti agar anak-anak patuh terhadap peraturan saat perkemahan? Contohnya, adik-adik jangan pergi ke utara ya, di sana ada binatang buas. Lalu yang kedua,
Tadi dikatakan bahwa kita bisa menghukum adik-adik adventurer, tapi tidak seperti mereka merasa bahwa kita menghukum mereka. Kira-kira seperti apa buat hukuman yang tidak merasa menghukum mereka? Oke, terima kasih. Ada mungkin masukan dari kakak-kakak untuk poin pertama, boleh nggak nakut-nakutin anak-anak? Kalau dari saya sih jangan, ya Kak, karena justru kita harus menumbuhkan sikap berani dari anak-anak, bukan justru kita menakut-nakuti mereka. Ya, kita bisa melakukannya dengan hal yang lebih positif, yang membangun. Jadi kita jangan justru membuat mereka pulang dari perkemahan menjadi seorang anak yang penakut, ya. Jawablah sesuatu itu dengan sesuatu yang positif, yang membangun. Jadi mungkin kita katakan, adik-adik jangan ke sana ya, adik jangan ke hutan sana, karena di hutan sana itu lebat. Nanti kalau kalian hilang, kakak akan kesulitan mencari kalian. Kita kasih tahu aja gitu loh, resiko yang akan dia hadapi, tapi jangan kita takut-takutin. Atau mungkin jangan main deket danau ya adik-adik kalau tanpa orang tua. Karena danau itu dalam, ya kan memang dalam, resiko dia tenggelam itu ada. Jadi kita kasih tahu resikonya. Atau mungkin dari kakak-kakak yang lain, monggo ditunggu sharing-nya. Terus poin kedua tadi apakah menghukum? Bagaimana cara kita menghukum, tapi si anak tidak merasa dihukum? Ya, betul Kak. Oke, ada yang mau share pengalamannya? Ini kan sebenarnya sama dengan pada saat kalian mendidik anak-anak di rumah kali ya. Silahkan yang mau share. Kak Maria mungkin mau share, silahkan. Ya, terima kasih Kak Ilen. Mohon maaf sedang jalan, tapi saya coba. Kalau di pengalaman dari klub kami, jadi tidak pernah, maksudnya kami berusaha tidak, ya seperti yang diajarkan ya, untuk tidak mendisiplin dengan apa namanya, dengan langsung dan keras. Jadi saya sendiri dulu Pathfinder, lebih banyak berkecimpung di Pathfinder. Terus terang kadang-kadang kalau dengan adik Pathfinder bisa suara ini kadang-kadang naik. Tapi semenjak di Adventurer, jadi harus jauh lebih banyak dikontrol, jauh lebih banyak menahan. Walaupun aktifnya jauh lebih aktif adik-adik Adventurer ya. Tapi kadang-kadang cara supaya kita tidak apa namanya tidak mudah disiplin ya, kalau supaya kita bisa mendisiplin mereka, mungkin kita biasanya kasih oke, karena teman-teman yang lain misalnya sudah selesai, kamu belum selesai, boleh tunggu jadi ditaruh di tempat yang agak, boleh nunggu dulu di tempat ini, jadi agak bukan di pojok sih, tapi misalnya di gereja itu agak di sini ya, ini teman-teman yang sudah selesai. Jadi dengan begitu dia melihat teman yang selanjutnya, oh ini teman-temanku sudah lanjut ke kegiatan yang berikut ini, dia karena tadi main-main jadi nggak selesai, akhirnya ketinggalan. Nah habis itu di yang step selanjutnya dia berusaha imbangi jadinya gitu. Jadi agak dipisahkan sedikit gitu, tapi kemudian dia ngelihat sendiri dan akhirnya merasa kalau oh tadi tuh lagi dipisahkan itu bukan karena apa, tapi supaya dia ada rasa motivasi untuk mau gabung lagi dengan teman-temannya. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak Ilen. Thank you Kak Maria. Iya, apakah itu sudah menjawab kakak-kakak yang bertanya?
By the way, we are running out of time. Kak Norman bisa tolong bacakan pertanyaan berikut. Thank you, Kak Maria. Pertanyaan yang terakhir, cuman ini sih Kak, pertanyaan terakhir itu bagaimana dengan anak yang mau pergi kunjungan keluar tapi orang tua tidak menyetujui, apakah bisa pembina menjadi wali sementara? Oh, kan kalau itu orang tua tidak setuju ya, kita nggak bisa memaksakan. Tapi yang kita harus lakukan itu adalah pendekatan kepada orang tuanya. Jadi kita tidak bisa juga serta-merta menjadi wali kalau orang tuanya tidak setuju untuk anaknya pergi. Ya, kita perlu pendekatan kepada orang tua. Oke, kita jelaskan kepada mereka, ini kegiatan ini tujuannya apa? Apa kira-kira yang akan didapatkan dari anaknya dengan mengikuti kegiatan ini? Oke, nilai tambahnya apa sih? Apa hanya untuk jalan-jalan doang atau apa? Ya, kita perlu mengadakan pendekatan kepada orang tua. Mungkin ini satu tambahannya untuk kakak-kakak sekalian, khususnya untuk pembina di Adventurer. Memang kita harus bisa membangun relationship yang baik dengan orang tua. Itu sangat perlu. Jadi bukan juga kita membangun relationship itu hanya pada saat mau ada kegiatan, tapi itu harus kita bangun ya dengan hubungan yang baik sehingga ada rasa kepercayaan dari orang tua kepada kita. Pada saat orang tua ada kepercayaan kepada kita, maka dia akan otomatis mendukung kegiatan kita ya. Jadi hubungan yang baik dengan orang tua itu perlu dibangun. Dan ini lagi kita mengacu kepada jaringan keluarga. Karena di jaringan keluarga itu bukan hanya orang tua di situ, pembina pun bagian dari jaringan keluarga. Ya, jadi memang untuk Adventurer ini sangat berbeda dengan Pathfinder. Di Adventurer keterlibatan orang tua itu sangat-sangat penting. Kalau di Pathfinder tetap pada saat berkemah orang tua harus ada persetujuan untuk anaknya ikut berkemah, tetapi orang tua tidak ikut dalam perkemahan. Tetapi di Adventurer selain persetujuan untuk anaknya ikutan, orang tua juga ikutan dalam perkemahan. Ya, jadi jalin hubungan dengan orang tua. Nah, menjalin hubungan orang tua itu bukan hanya kita jalin pada saat kita misalnya ada outdoor activity ya, pada saat berkemah, pada saat study tour, tapi kita jalin berteman dengan para orang tua. Oke? Kak Norman, kelas kita sampai jam berapa nih? Kalau tidak, ini saya mau... Sudah selesai Kak, kelas kita Kak. Oh, sorry. Udah habis ya waktunya? Iya, kalau Kak Ilan mau kasih kesimpulan, boleh Kak? Oke, satu kesimpulan dari... Oke, thank you Kak Norman. Oke, apakah sudah terlihat? Jadi keselamatan adalah tugas semua. Satu bencana kecil atau kesehatan seseorang yang terganggu akan mempengaruhi kebahagiaan, rasa aman, dan bahkan merusak program. Oleh karena itu, setiap orang adalah bagian dari kebahagiaan ini dan kita berperan dalam menciptakan kebahagiaan klub saat kita bermain, belajar, dan memperhatikan. Jadi untuk kakak-kakak pembina semua, bukan berarti dengan adanya persetujuan orang tua, maka kita bebas tugas nih. Kalau anaknya ada apa-apa, ya itu urusan orang tuanya. Enggak seperti itu ya. Selama kegiatan klub, kita bertanggung jawab atas keseluruhan peserta, keseluruhan program dari klub itu. Jadi surat persetujuan orang tua bukan berarti membebas tugaskan kita dari tanggung jawab. Selama kegiatan, itu semua menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu perlu perhatian khusus. Oke, dan kita pun harus benar-benar fokus, benar-benar memperhatikan apapun yang terjadi kepada anak-anak itu. Oke, terima kasih kakak-kakak semua untuk perhatiannya. Terima kasih untuk yang masih incomplete. Minta tolong dilengkapi supaya bisa komplit. Sebenarnya nggak banyak kok yang harus dirubah ya.
Terima kasih kakak-kakak, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan doa kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Ilen. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang Kau berikan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami untuk menjadi pembina-pembina yang dapat membawa adik-adik kami ke kaki salib. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Ilen. Oke, Ya, Kak kakak-kakak. Ilen. Kita Terima boleh kasih, Kak langsung Ilen. masuk ke Terima dalam kasih. main room ya kakak-kakak. Kita boleh live dari Ya, breakout Kak room. Norman. Oke, kita ke main room ya. Makasih Kak Ilen, makasih Kak Norman. Tuhan berkati. Games apa